Iya. Tes, tes. Halo. Ya, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan kami di Balai Diklat KKB Bogor. Siang ini saya Dita, saya akan menjadi host untuk pertemuan online meeting kita. Ya, sudah ada. Ya, silahkan bisa saling menyapa dulu ya. Sambil kita menunggu. Halo, Pak Komarudin, apa kabar? Assalamualaikum. Bu Nuraini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, oke. Ya, bisa kedengaran suara saya ya, Pak? Oke. Kedengeran, Bu? Kedengeran, bagus. Bu Nuraini, kedengeran suara saya, Bu? Oke, Pak Selvan, apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sehat sebaiknya. Alhamdulillah, senang sekali ya. Akhirnya ketemu lagi di sini. Ya, kita ketemu lagi ya, Bu, walaupun jarak jauh. Oke, alhamdulillah. Yang penting sehat semua ya. Oke, Amin. masih kita tunggu ya teman-teman yang lain. Jadi untuk siang hari ini, teman-teman sekalian, silahkan bisa saling menyapa dulu, tapi nanti kalau sudah mulai Bu Anita sudah masuk, nanti saya mute semua ya mic-nya ya. Tolong bisa untuk kesadaran masing-masing supaya nanti bisa lebih tertib adanya. Jadi nanti kalau sudah saya panggil, baru nanti atau saya unmute, nanti mic-nya bisa nanti berbicara. Untuk saat ini silahkan bisa saling menyapa dulu. Mas Selvan, udah kenal Mas Komar belum? Yang dari Depok, udah kenal yang dari Cianjur belum? Ini TPD-nya sama TPK-nya. Iya, kalau dari Depok belum, Bu, belum ada yang kenal satupun. Oh, kenalan dulu dong orang Depok. Mana Halo. semua? Halo. Dari Cianjur. Ya, orang Depok nih ditanya nama orang Cianjur. Oh ya. Bu, apa kabar? Bu Lia, Cima. Iya, suaranya Bu, saya nyalakan ya, saya unmute ya. Siap. Ya, siang Bu Lia, apa kabar? Siang Bu Dita, alhamdulillah ya, luar biasa. Siap. Ibu, nanti silakan ya, bisa saling menyapa dulu sama lain ya. Bisa siap, menunggu ini, apa namanya, sambil menunggu Bu Anita untuk bisa masuk, karena memang siang hari ini teman-teman TPD Cianjur dan Kota Depok ini biar saling kenal dulu ya. Iya. Karena saya biarkan kenal dulu dari saya Selvan ya untuk semuanya. Sama-sama Pak. Salam kenal kembali dari Depok. Oke, silahkan. Yang lainnya mana nih? Ada Bu Sukma masih joining ya. Oke, teman-teman. Ini karena kita waktunya mungkin juga terbatas ya. Jadi sekitar 40 menit saja kita bisa interaksi dengan Bu Anita. Karena nanti setelah ini kami juga langsung ada Zoom meeting lagi dengan tim Latbang untuk persiapan pendataan keluarga 2020. Oke, ada Bu Sumariani. Halo Ibu, sudah kedengaran suara saya? Bu Umi, Bu Yani, kedengaran semuanya ya. Bu Umi, apa kabar? Ya, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah, ketemu lagi ya. Halo, Umi. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Kenapa? Tenang, ada kabar berita baik untuk teman-teman nanti ya. Ditunggu kabar berita baiknya ya. Barusan kami kan ada gram dengan tim profesional. Bang Komar gara-gara kepala Bang Komar. Meriah banget. Seru. Biasa saya bisa olahraga ini, berjemur. Berjemur siang. Hujan di sini hujan. Iya sama. Oke. Lanjut cerah.
Ya, mangga silahkan saling menyapa. Yuk, silahkan. Oke. Halo Mbak Yen. Halo, Bu Yen. Halo, halo, apa kabar Mbak Yen semuanya? kurusan. Aduh, Alhamdulillah. aku kangen semuanya. Kangen juga. Saya lalatnya nggak hilang. Bu Dita apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini ada Bu Umi Handayani juga ya. Iya Bu. Untuk Ada Bu. ya, ini silahkan saling menyapa ya teman-teman semua ya. Karena Iya, Bu. nah, Assalamualaikum semuanya. waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ade. Bisa di udara Iya, aja. Ih, Bu Ade kurus juga. Halo Bumi. Nggak- Udah bukan nggak Bumi salah. lagi. Ibu yang sudah melahirkan. Double Umi, double Umi. Iya, double Komar Umi, anteng banget, ya. Mar. Habis makan Bu, kenyangan ini. lagi Ada Bu garuk-garuk kepala Aji. dia. Bu Aji. Seru itu nih. Bu Aji sehat tuh. Bu Haji sehat. Halo. Sehat Bu Aji. Assalamualaikum Bu Aji. Assalamualaikum, Bu Haji. Abu menangis Bu, di mata. Komar. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenal untuk Gak semuanya apa-apa. gimana? Itu siapa? Oh, Muhammad Selpan dari daerah Cianjur deh, Cianjur. Anjur. Muhammad. Cianjur saya. Salam kenal, Mas. Ya, Ya, Muhammad Cianjur. Cianjur cerah, Cianjur cerah. Cianjur cerah, Pak Ujan. Cianjur sehat semua. PKB, PKB juga. Ada Teh Yuni. Apa kabar Teh Yuni? Umi pakai enggak? Cianjur ya. Nah, kan Assalamualaikum, Bu Dita. Waalaikumsalam. Ibu sehat. Apa kabar, Alhamdulillah. Bu? Senang ya. Udah berjemur hari ini pada. Udah. Berjemur lagi Bolak sama balik jemur ya, Bu Bu. Dita. Jangan Udah- satu arah aja, udah- nanti takutnya lupa gosong depannya doang. Udah kering Bu, udah kedeng-deng. Iya, alhamdulillah ya. Yang penting tetap sehat ya, tetap senang. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini kita baru 17, baru 21 orang. Kita tunggu Bu Anita dulu ya. Sambil Siap, menunggu Bu. Anita, saya akan Itu sudah Bu Anitanya sudah ada. sudah ada ya Bu Anitanya ya. Baik, Itu sudah ada. sebentar saya. Oh ya, Bu Anita sudah ada. Punten Bapak Ibu semua, ini karena Ya udah login nih. ya, Selamat ya, saya sambil menunggu yang lainnya masuk ya. Ya Bu. Selamat siang Bu Anita. Selamat siang, Mangga. Sebentar ya. Saya mute semuanya ya, teman-teman semua ya, karena kita akan mulai waktunya sudah jam 1:07. Oke. Ya Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Senang sekali di siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan harapan kita adalah pada saat sesi online meeting saat ini kita akan bertemu dengan Ibu Anita Latifah. Beliau adalah salah satu Ngomong-ngomong begini. ya artis nasionalnya penyuluh keluarga berencana. Karena memang alhamdulillah kita juga sebenarnya tadi pada saat keluar kita sudah bisa terkoneksi juga dengan salah satu yang menjadi admin di media sosial BKKBN Jawa Barat. Baik,
Mohon kiranya yang baru bergabung untuk bisa memute mic-nya, di-mute supaya nanti yang satu yang akan berbicara satu-satunya adalah Ibu Anita Latifah ya, punten. Ibu Anita, apakah sudah kedengaran suara saya, Bu Anita? Ya, jelas sekali. Jelas sekali ya. Sebentar ya, Bu Anita. Kami berikan waktu, mangga silakan Bu Anita untuk bisa menyampaikan materinya sekaligus dengan menjawab pertanyaan yang tadi sudah sudah disampaikan oleh teman-teman. Ada 7 pertanyaan ya Bu Anita. Mangga silahkan, waktu dan tepat kami mangga sampai dengan 30 menit ke depan. Silahkan. Terima kasih Mbak Dita dan yang lainnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi luar biasa bagi saya untuk bertemu dengan semua PPD di baik itu di perwakilan saya. Ada beberapa hal yang memang mendasari saya dengan Mbak Dita sebagai host di kegiatan meeting, bukan meeting ya, di kelas tapi online, learning mengenai kenapa sih diambil membahas tentang media sosial, karena dalam kondisi saat ini kita tahu semua kondisi pandemi ini ketika semua akhirnya berbalik arah, kita tidak bisa melakukan KIE individu secara langsung, bahkan pembelajaran juga melalui online, semuanya tidak ada namanya pendidikan secara praktikal, tidak ada pertemuan dan sebagainya. Bahkan di beberapa tempat, Depok mungkin ya, Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Bogor sekarang sudah mau ke pembatasan yang sosial ya, yaitu PSBB ya. Yeah. Ini memang jadi satu kendala lagi bagi kita untuk selalu berinteraksi, padahal kita pada dasarnya adalah yang sangat berinteraksi dengan masyarakat. Maka saya minta tolong Mbak Dita bisa di-share-kan materi Mbak. Oke, siap Bu Anita. Oke, sebentar ya. Kita tidur dengan materi sebentar saja. Saya hanya akan sekilas saja membahas materi-materi yang nanti yang sudah dibaca sebenarnya sama teman-teman. Ada beberapa hal yang penting, terutama menyangkut dengan kenapa sih kita harus menjadikan media sosial ini menjadi bagian terpenting dalam melakukan penyuluhan di masyarakat, karena mungkin sudah dibaca juga. Yang pertama, yang di sini kenapa kita mulai dengan pemanfaatan media sosial pada bencana, karena ini ada bagian bagaimana kita beradaptasi dengan revolusi industri, di mana kita sudah masuk ke industri 4.0, sudah pada kenal semuanya bagaimana kita mesti terintegrasi jaringan internet, bahwa segala sesuatu Internet of Things atau IoT itu menjadi bagian yang sangat menjadi bagian dari kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai sebelum tidur, semuanya berhubungan dengan internet. Dilanjutkan. Ini adalah bagian dari keterampilan menghadapi revolusi industri dapat dilihat segala sesuatu itu berbasiskan atau berbasiskan dari informasi, media, dan teknologi. Kita harus belajar dan berinovasi, maka kita kalau nggak adaptif, maka kita akan tergusur oleh teknologi. Karena namanya penyuluh keluarga bencana, TPD juga ada bagian dari penyuluh keluarga bencana. Kalau misalkan kita tidak adaptif, kita hanya menggunakan media-media yang sangat dulu kan zaman dulu masih pakai media tradisional dan sebagainya. Itu kalau kita hanya mengandalkan seperti itu, kita tidak adaptif dengan teknologi, kita akan makin tergerus dengan teknologi tersebut. Artinya kita harus selalu belajar dan berinovasi dengan segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat kita, termasuk dalam keterampilan dalam hidup dan berkarir, dan ujung-ujungnya bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif. Bisa dilanjutkan?
Ini ada beberapa hal. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, boleh Mbak Rita, saya minta Mbak Dini Nur Hasanah di unmute. Gimana Mbak? Bentar, bentar. Ya, di siapa Mbak Dini ya? Di unmute ya? Oke. Mbak Dini Nur Hasanah. Oke, silahkan Mbak Dini. Mbak Dini. Ya, halo. 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 Mbak Dini Nur Hasanah bisa mendengar suara kami? Ya, gimana? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Ya, Mbak Dini sudah punya media sosial apa saja yang Mbak Dini punya? Halo, Mbak Dini. Suaranya hilang. Kalau begitu dengan Bu siapa aja nih, kalau gitu silahkan satu orang saja yang punya media sosial lebih dari 5. Media sosial lebih dari 5, silahkan. Mas Selpan mungkin ya, coba saya panggil Mas Selpan. Mas Selpan. Oke, sebentar ya, kita coba cek apakah Mas Selpan ini nyala. Coba mana? Ini. Mas Selpan, kedengaran suara kami? Halo? Suaranya kok nggak kedengeran ya? Ya, mungkin silakan dilanjut aja Mbak. Mbak Anita. Kalau saya bisa lihat ada beberapa platform dan saya yakin di antara semua orang kayaknya Mas Yoga ya. Mas Yoga, Mas Dian bisa menjawab atau Bu Amina? Atau Mbak Amina? Bentar. Saya sudah ini nggak pakai. Saya unmute all aja ya. Nanti silahkan bisa langsung aja. Mangga. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu Anita. Ya, silahkan. Kalau saya hanya punya medsos 2, WA sama FB. WA dan FB. Iya, Bu Rini dari Depok. Tapi FB jarang diituin. Jarang dibuka. Paling pakai WA. Pakai WA. WA-nya digunakan ada grup WA-nya apa saja, Bu? Iya, soalnya kalau FB jarang gitu, jarang upload kegiatan di FB, mohon maaf. Oh iya, ya. Oke, terima kasih Bu. Ini suaranya kurang jelas Bu Anita. Rada det ya, gitu. Sinyalnya mungkin Bu. Oh iya. Gak apa-apa, lanjut aja Bu Anita ya, biar Bu Anita lanjut dulu. Iya. Ya dilanjut aja. Kalau kita lihat dari berbagai platform media sosial sekarang yang sangat banyak sekali, sejak Facebook tetap menjadi ternyata tetap dari Facebook yang 60% di Indonesia itu pengguna Facebook, walaupun memang kalau kita mau menanyakan ke mahasiswa. Sebentar Mbak Anita, sebentar. Tahan dulu ya, sebentar punten. Silahkan dilanjut. Mohon maaf. Saya lupa. Iya. Untuk yang pengguna media sosial, kebanyakan untuk yang milenial, generasi milenial, itu kalau Facebook sebenarnya sudah mulai ditinggalkan. Jadi ternyata platform media sosial yang lainnya yang lebih menarik untuk mereka. Silahkan dilanjutkan, Mbak Dita. Oke, sebentar ya. Oke. Menurut yang di dalam kelas ini, media sosial itu penting nggak sih? Bisa satu orang yang menunjukkan. Bentar ya. Ada yang mau kasih respon?
Siapa? Media sosial penting nggak sih? Raise hand, bisa klik raise hand. Oh ya, Bu Adi Nurma ya, sebentar ya. Saya coba, silahkan Bu Adi Nurma. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut saya punya media sosial WA, Instagram, Facebook, tapi itu jarang dipakai. Instagram juga baru buka. Menurut saya kalau untuk program untuk menyebarkan program-program media sosial itu sangat penting ya, karena supaya apalagi pengguna internet terbanyak itu kan antara umur 15 sampai 19 tahun, yaitu hampir 90% lebih. Jadi penting bagaimana program-program kita bisa disampaikan terutama kepada generasi milenial. Mungkin bisa dengan kalau anak remaja kan pengennya yang ringan-ringan ya Bu Dita, ringan yang lucu. Jadi mungkin YouTube gitu lebih bisa di ini ya, yang lucu-lucu mengekspresikan bagaimana pesan itu bisa sampai. Oke, bagus sekali. Tapi terus terang saya sendiri jarang pakai media sosial. Ya, Mangga, silahkan. Gimana Bu Anita? Jadi kita coba langsung jawab juga sekalian ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi sambil berjalan, sambil juga menjawab pertanyaan. Tadi yang Bu Ade Nurma juga sampaikan di grup WA ya, tentang bagaimana memaksimalkan peran media sosial, termasuk juga media sosial mana yang paling menarik untuk generasi milenial. Ketika tadi sudah jawab oleh Ibu Ade Nurma bahwa media sosial itu penting, tapi ternyata ketika kita mau melakukan menganggap bahwa media sosial itu penting, jadi kita juga harus menjadi pengguna yang aktif juga, sehingga bisa menyampaikan juga untuk yang lain. Tadi Ibu sudah punya FB, punya IG, mungkin bisa digunakan lagi, bisa dimanfaatkan lagi, bisa diaktifkan lagi. Tidak harus dengan menyampaikan kegiatan-kegiatan kita, misalnya pikir ngapain sih, kan saya takutnya bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan kita kan nggak biasa, kan? Kita bisa menyampaikan dalam versi yang lain, misalnya kalau dari BKKBN Jawa Barat ini selalu menyampaikan foto-foto kegiatan, atau misalkan ada konten-konten menarik dari baik itu dari YouTube-nya, atau misalnya dari IG-nya BKKBN Jawa Barat, atau misalkan dari BKKBN Pusat sekalipun, itu kalau hanya ada konten-konten yang bisa di-sharekan kembali. Kalau misalnya kita tidak mau menyampaikan materi kita, maka kita bisa men-sharekan yang sudah ada, konten-konten yang sudah ada. Jadi itulah bagian kita bagaimana memaksimalkan jaringan kita. Jadi bisa saja saya tidak mengenal teman-teman Mbak Ade Nurma, tapi ketika teman-teman Mbak Ade Nurma banyak dan mereka semua pengguna media sosial, berarti kan kita akan makin banyak jaringannya. Begitu. Artinya tadi kita sudah paham bahwa media sosial itu ternyata penting banget. Kenapa sih penting? Bisa dibuka berikutnya. Oke. Ini hanya sekilas saja jumlah penduduk dunia tahun 2019 ternyata 7,7 miliar. Itu sangat luar biasa sekali. Kalau misalnya terpapar berapa sih? Bisa dibuka kembali satu slide berikutnya. Ini dari Digital Around the World in April di tahun 2019. Tadi sudah disebutkan kita ada penduduk sekitar 7,7 miliar. Lalu ternyata yang aktif di media sosial itu sekitar 3,4. Terbayang ini untuk yang aktif di media sosial tadi sebagai user. Dan ternyata yang menggunakan media sosial, yang menggunakan mobile media sosial atau menggunakan smartphone itu sekitar 3,4 miliar. Bisa dibuka, kita lihat di Indonesia. Di Indonesia, ada di slide berikutnya. Nah, di Indonesia sendiri, ini ada perkembangan digital di Indonesia, itu bisa dibaca bahwa ternyata kita penduduk pada pada saat dilakukan survei ini sekitar 255,5 juta. Dan yang ternyata kita lihat ke pojok paling atas, di dalam itu ada pengguna internet mobile itu 308,2 juta. Dan aktif medsos via mobile itu 62 juta.
itu sudah puluhan dan sampai ratusan juta. Ini adalah bagian-bagian yang harus kita garap bersama. Kita ada mungkin juga bagian dari yang user tersebut, tapi ketika kita bisa memanfaatkan, kita tidak hanya sebagai pengguna atau user, tapi kita bagaimana cara memanfaatkan media sosial itu secara full. Jadi kalau misalnya digunakan, itu pasti akan berdampaknya itu sangat luar biasa. Pertanyaan yang saya langsung ke pertanyaan lagi, pertanyaan dari Teknuraini yang menyatakan bahwa ada ketika misalkan media sosial digunakan, ada yang berbagi pengalaman mengenai akun IUD yang bermasalah sampai dilarikan ke rumah sakit. Banyak yang berkomentar ngeri atau takut menggunakan akun IUD tersebut. Betul, itu menjadi bagian dari ketika misalkan ada yang menyampaikan di media sosial berita-berita negatif. Ini menjadi tantangan kita dalam berubah mindset ataupun hoax, kalaupun itu hoax, itu yang terjadi di masyarakat melalui informasi yang harus kita sampaikan. Namanya ada counter attack. Kalau misalkan ada hal-hal negatif disampaikan, maka bagusnya counter attack-nya adalah hal-hal positif yang semakin lebih banyak. Orang cenderungannya adalah ketika mendengarkan berita negatif itu langsung diulang bulat-bulat tanpa membaca, atau bahkan kalau kita baca berita pasti bacanya adalah judulnya, sedangkan bawahnya belum tentu sama padahal. Nah, kadang-kadang hanya membaca berita judulnya saja itu langsung tergambarkan sesuatu hal yang negatif, dan kecenderungan di kita adalah orang senang sesuatu hal yang negatif dan dengan mudah menyebarkan. Tapi ini menjadi tantangan kita sebagai keluarga berencana. Maksud juga misalnya adalah sebagai bagaimana kita memanfaatkan emosi positif kita, tidak harus besar, tapi minimal dengan lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan kita sudah punya satu media sosial yang kita punya, FB misalnya, FB atau IG ya, IG misalnya, kita juga bisa langsung melakukan counter attack dengan apa yang kita bisa. Misalnya menyampaikan hal-hal positif penggunaan IUD itu seperti apa, atau misalkan dengan menyampaikan kembali berita-berita yang positifnya dari penggunaan IUD. Jadi itu terus-terusan. Kalau dilakukan secara terus-terusan dengan orang yang banyak, jadi kalau cuma satu orang kayak IUD, kalau cuma satu IUD itu kan masih biasa aja, nggak akan bisa menyatu. Tapi kalau IUD-nya sudah dikumpulkan, itu biasanya akan bisa menyatukan, masih juga menyatu berita-berita buruk atau berita-berita hoax, atau misalkan hal-hal negatif yang bisa saja tadi hanya satu orang yang misalnya bermasalah soal IUD, tapi ketika itu diangkat jadi luar biasa, apalagi misalnya artis atau orang-orang yang berpengaruh ngangkat satu saja, padahal yang pengguna yang lainnya tidak ada masalah, positif saja, itu akan menjadi masalah. Tapi caranya bagaimana supaya menghilangkan satu berita atau informasi yang tadi yang negatif tadi, yaitu dilakukan dengan spread semuanya. Kalau misalnya semua penyuluh keluarga berencana, semua yang petugas keluarga berencana itu semua sama-sama bergerak untuk menyelesaikan satu rumor tersebut. Itu insya Allah akan counter. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah survei yang menyatakan bahwa pengguna kita dari 121 jiwa dari total penduduk Indonesia, maaf ini berbeda informasinya, kalau ini dari APJ tahun 2017, tapi di hasil survei 2018 dinyatakan bahwa pengguna internet itu ada 64,8% dari penduduk Indonesia. Walaupun memang tidak bisa dinafikan ada satu orang mungkin punya beberapa nomor misalnya, atau satu orang pengguna beberapa. Tapi kalau misalnya kita langsung akumulasikan dengan jumlah 64,8% di Indonesia adalah pengguna internet, jadi menjadi satu modal besar kita untuk menguasai internet ini. Bisa dilanjutkan. Penetrasi internet dapat dilihat di pengguna internet tadi 64,8 juta. Lalu pengguna internet di tahun 2018 ini ini ada 100 asal disebutkan dengan 171 juta, dan persentase pertumbuhan hanya LPP lagi pertumbuhan penduduk kita cuma 1%, sekian persen. Tapi kalau
dalam 1 tahun ternyata 10%. Apalagi saat ini di saat pandemi ini ternyata luar biasa semua berhubungan dengan internet. Bahkan ketika ada pertanyaan tadi dari Teh Mutia menanyakan tentang bagaimana mengantisipasi penyalahgunaan medsos dari kalangan remaja. Apalagi dengan adanya wabah sekarang semua serba digital yang akhirnya mengakibatkan anak-anak remaja keluarnya. Ini juga tantangan. Jadi ketika tantangannya ada 2 tantangan. Tadi tantangan pertama itu yang ketika semua orang sudah mengenal internet, apalagi remaja, siapa sih yang nggak kenal internet? Semuanya sudah internet. Apalagi sekarang, dikit-dikit sekarang ada dikit-dikit ada laporan, ada di aku juga kartu dan sebagainya. Semuanya serba internet untuk pelajar sekarang. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Tentu balik lagi. Sebenarnya ini hubungannya dengan pertanyaan dari Mas Yoga. Mas Yoga menanyakan konsep pembangunan keluarga. Apakah sama dengan konsep ketahanan keluarga? Nah, artinya balik lagi ke ketahanan keluarga. Inilah fungsi kita. Fungsi kita sebagai penyuluh yang berhubungan dengan keluarga, yang paling dekat sama keluarga, yang punya kemampuan, yang punya dikasih wewenang untuk memberikan konseling keluarga, untuk memberikan KIE tentang keluarga, ya kita. Jadi ketahanan keluarga itu penting. Saya hubungkan juga dengan pertanyaan dari Teh Eka dari Cianjur yang menyatakan bahwa 3 dimensi ini tentunya sudah bisa terukur sebuah keluarga yang berkualitas. Hanya melihat di lapangan sangat miris dan jauh dari 3 dimensi ini. Kalau kita tugasnya tentu lewat KIE, tapi ini juga harus nyambung di lokasi tingkat atas. Ada kekuatan penuh dari semua kerja yang terlibat, lalu dihadapkan dengan kondisi saat ini harus stay at home. Tentunya angka kemiskinan akan sedikit meningkat. Bagaimana 3 dimensi teraplikasi dan baik melihat kondisi ini? Ya, jadi ada hubungannya tadi dengan remaja yang banyak saat ini yang sudah di rumah aja, tidak hanya orang tua, ketika dibutuhkan WFH, work from home, atau misalnya ada yang stay at home, atau jangan mudik, dan semuanya aja kan kembali semuanya ada di rumah. Sebenarnya dari 3 dimensi yang Ibangga itu, ada yang terakhir ada di dimensi berhubungannya dengan interaksi keluarga. Dimensi yang ketiga. Jadi saya yakin sekarang kalau di saat ini inilah saatnya kita semakin mengenal dengan keluarga. Nah, ini juga dari sini bagaimana kita memanfaatkan media sosial kita, dimanfaatkan sebesar-besarnya, sering-seringlah upload informasi-informasi, tidak harus upload tadi pekerjaan kita, tapi upload informasi yang berhubungan dengan bagaimana tentang pembangunan keluarga, bagaimana cara mengatasi COVID dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya pernah dapat dari Kang Irfan dan Kang Zaidan dari dapat tips bahwa bagaimana sih caranya supaya kita tetap terlihat aktif, setiap hari posting aja satu. Walaupun bukan kita, bukan tulisan kita, tapi minimal dan memposting informasi-informasi yang lain, maka kita akan terus terlihat aktif. Jadi tidak harus dari kita yang menuliskan, tapi kita bisa posting suatu hal yang positif melalui media sosial kita. Bisa dilanjutkan, Mbak Dita? Oke. Ini sebagai ini kontribusi penggunaan internet, kita lihat di Jawa itu ternyata 55,7% adalah pengguna internet. Ini dibanding yang lain, ini besar sekali. Segala sesuatu pasti hubungannya dengan internet. Begitu. Bisa. Oke, sebentar ya. Slide. Oke, silakan Bu Anita. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau di Depok kan urban ya, kan ini juga ternyata penggunanya internet itu tetap penggunanya itu terbanyak. Kalau bisa berdasarkan umur yang tadi yang informasi dari Bu Adinur, usia 15 sampai 19 tahun.
Nah, bisa dilihat di sini di penetrasi pengguna internet tahun 2018. Kalau yang terbanyak ternyata di sini disebutkan usia ya 15-19, lalu berikutnya ada 20 sampai 24 dan seterusnya. Apa sih platform yang paling menarik buat mereka? Jadi kalau melihat dari data statistik, ternyata mereka yang sederhana, betul, yang sederhana, simple. Kalau misalnya kita lihat ada IG, mereka lebih suka IG sama YouTube. IG itu kan lebih mudah, cuma gambar, tapi ternyata itu bisa bikin orang tidak melihat gambarnya saja, kan sudah mulai bergerak dan sebagainya. Sekarang juga ada TikTok. TikTok siapa sih nggak kenal TikTok sekarang? Sudah satu lagi di TikTok kami. Ada Likee. Kalau nyebutin pet itu udah jarang kalau pet. Atau misalkan ada Snapchat itu juga nggak begitu. Ada Twitter. Kok Twitter penggunanya sedikit walaupun memang ketika kita baca thread misalnya thread tentang desa penari misalnya itu itu langsung bisa jadi film gitu. Itu kan artinya hal yang kecil yang kita anggap kecil ternyata berdampak luar biasa. Atau misalkan sekarang yang lagi rame itu tentang Dr. Tirta, influencer, YouTuber. Dia juga ketika misalnya dia bagaimana dia memperlihatkan bahwa sebagai seorang influencer akhirnya bisa mencoba merubah dan menyampaikan informasi ke pemerintah, baik itu melalui dengan dia dipanggil ke PLC dan sebagainya, atau melalui media sosial yang lainnya. Dia terus menggunakan media sosial bagaimana dia menginfluence masyarakat. Itu yang satu, yang Dr. Tirta, yang itu orang-orang pada tahu. Berikutnya ada podcast. Podcast juga sekarang mulai ramai, yang apa berbasisnya dulu iPhone. Tapi sekarang kan sudah bukan iPhone lagi. Tapi semua orang sekarang bilang podcast itu apa, dan itu disukai ternyata oleh anak muda kita. Ketika Najwa Shihab atau dan yang lain-lain itu menggunakan podcast. Itu juga BKKBN Provinsi Jawa Barat sekarang sudah launching podcastnya luar biasa, akan beda dengan Irfan. Jadi media sosial itu digunakan semaksimal mungkin, terutama untuk usia 15, 19 sampai 20 dan 24 menggunakan media yang sederhana. Nanti mungkin Mbak bisa memposting juga yang sempat dikirimkan ada yang TikTok dengan menggunakan TikTok, tapi dia bisa memanfaatkan untuk program Bangga Bencana. Bisa dilanjutkan. Siap. Ini berdasarkan tingkat pendidikan, tapi kalau tingkat pendidikan kita lihat sekarang udah merata, banyak banget di pengguna internet itu sekarang anak usia muda juga pengguna internet itu juga banyak. SD sudah mulai banyak dan serius. Nah, pekerjaan ternyata kalau dilihat usahawan besar itu pasti guru sekarang ya, kita juga sebenarnya SPD juga iya, karena internet. Jadi sebenarnya ini adalah jenis pekerjaan saja. Ini juga sama, ada wirausahawan menengah, pelajar, guru dan seterusnya, itu bisa dibaca kemudian. Seberapa sering Anda terhubung dengan internet? Nah, ini kita lihat kata ketika setiap hari itu menggunakan komputer, itu ternyata hanya 9,6%. Tapi ketika dia menggunakan smartphone, itu setiap harinya ada 93,9%. Makanya tadi ketika saya sebutkan, sebelum bangun, yang dicari HP atau smartphone. Sebelum tidur yang dipegang apa dulu? HP. Itu kecenderungan di Indonesia sekarang 93,3% tadi yang sebagai pengguna smartphone. Nah, kalau yang dibutuhkan dalam satu hari itu berapa sih? Ternyata rata-rata itu pengguna di 19,6% itu 8 jam ke atas. Bayangkan, 8 jam ke atas kita menggunakan smartphone kita. Dimana-mana saya pasti pegang smartphone, tapi
itu jangan jadikan sebuah kendala, tapi jangan juga jadikanlah ini megangin handphone terus nih, wah ini sekali, tapi bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi tersebut untuk program Bangga Kencana. Dilanjutkan. Oke, ini, nah ternyata dari sini disebutkan alasan paling utama Anda dalam menggunakan internet. Ada komunikasi lewat pesan, paling banyak menggunakan WA. Atau untuk SMS sekarang sudah ditinggalkan, sedikit sekali pengguna SMS. Jadi aplikasi gratis juga sekarang jarang yang dipakai. Jadi orang lebih banyak pakai WA. Atau komunikasi yang lainnya nggak begitu. Sekarang ada beberapa juga, saya Telegram juga itu bagian dari bagaimana kita berkomunikasi. Bisa dilanjutkan. Nah, ini agak berat, kesini agak ketika kita tadi ringan-ringan dengan internet, kita balik lagi ke yang namanya BKKBN sebagai instansi pembina, sebagai tempat kita kerja. Nah, di BKKBN sendiri ada kata inovasi, ada prinsip reformasi birokrasi, ada 8, dan salah satunya adalah, maaf, ada 7, yang salah satunya adalah yang ke-6 adalah inovatif. Nah, di sini yang dituntut kita, bagaimana sih kita supaya berinovasi. Namanya katanya kalau kita nggak berinovasi, nggak hidup. Kalau kita terus-terusan flat aja, kita tidak ngikutin zaman, kita biasa aja, santai aja sih. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita akan terus. Artinya kita harus beradaptasi. Adaptif sebenarnya. Ya, berikutnya, kayaknya sedikit lagi. Nah, ini yang tadi, kita banyak banget nih platform media. Jadi mulai tadi ada yang pertama, yang paling kiri itu LinkedIn itu jarang, tapi kalau nyari kerja biasa pakai itu. Atau misalkan pakai tadi kalau saya sih sebenarnya kalau pengen nyari informasi cepat pasti lewat Twitter, walaupun Twitter itu banyak duitnya, tapi di Twitter itu mudah gitu, walaupun cuma sedikit ininya kata-katanya, tapi kalau pengen cari informasi-informasi yang cepat itu bisa lewat Twitter. Bahkan beberapa di TV sekarang itu kalau pengen cari informasi, pengen lihat survei, mereka nggak pakai media sosial langsung. Jadi banyak sekarang berita-berita di TV itu dia ngambilnya dari media sosial. Jadi apa yang viral di media sosial dia ambil, jadikan jadi berita di TV. Jadi kalau pengen viral, lakukan sesuatu yang biasanya nyeleneh, tapi nyeleneh jangan harapannya positif. Kalau nyeleneh kayak misalnya Lucinta Luna, ya itu nggak positif juga. Itu kan jadi masalah. Tapi kita gunakan ini, kembali lagi, gunakan semaksimal mungkin apa yang kita punya. Ini kita punya media gratis nih, tinggal pakai akun kita, tinggal pakai email kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk program, termasuk juga untuk asistensi diri, aktualisasi diri menggunakan media sosial tersebut. Nah, bisa dilanjutkan. Pasti udah tahu di awal Januari ini ada rebranding BKKBN. Maka ketika kita lihat di checklist yang kedua, ada generasi milenial dan zilenial, generasi Z akan menjadi pelakon bonus demografi. Jadi kalaupun misalnya teman-teman PPD pengen menyasar apa sih yang bisa saya lakukan, coba lakukan sesuatu yang kecil aja, sederhana, tapi ada di tangan, di genggaman kita, ada di genggaman kita nih. Dunia itu ada di genggaman. Jadi kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan bisa dengan media informasi tentang program setiap hari, misalnya atau misalnya dalam setiap minggu sekali tergantung kuota ini tergantung wifi-nya ada. Tapi kan ketika kita mulai mencoba melakukan perubahannya dengan hal kecil, dengan mengirimkan informasi-informasi tentang program Bangga Kencana yang positif, itu insya Allah akan lebih mudah. Atau kalau enggak, di status media sosial, di status WA kita, saya Mbak Dita itu sering banget bikin status sebenarnya, tapi itu ada bagian dari kita, bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi yang mudah terbaca. Ketika orang misalnya viewer, kita kadang-kadang suka baca viewernya, walaupun belum tentu dibaca juga, tapi ketika minimal
ketika kita satu orang yang mengirimkan gambar tentang misalnya tentang program cegah COVID-19 ya, versinya versi Bangga Bencana misalnya. Ketika satu orang saja sudah melakukan, terus di-script dengan kata tantangan, buatlah tantangan. Hari ini juga saya dapat tantangan di Pak Made. Mungkin ini akhirnya ternyata dalam sekian menit ternyata teman-teman langsung bikin start dengan merubah foto profilnya. Itu kan kekuatan luar biasa, kekuatan yang ada di tangan kita, di jari kita, itu di jempol kita. Kalau kita mulai melakukan sedikit aja, itu insya Allah perubahan itu akan ada. Termasuk juga meng-counter attack dari informasi negatif. Iya, BKKBN kan perlu memberi semangat baru, sesuai sasaran baru, inovasi baru. Balik ke Ibangga, dan juga ada pertanyaan tentang Ibangga tadi yang dari Eka tentang ya Ibangga ini ada indeks pembangunan keluarga ini baru mau akan karena ini akan dihitungnya dengan menggunakan PK 2020 yang kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya, tapi kita tetap melakukan e-learning. Lalu di sini di Bangga ini supaya ada informasi sedikit saja, indeks pembangunan keluarga itu dihitung berdasarkan hasil PK 2020, di mana indeks pembangunan keluarga ini akan menunjukkan 3 kualitas keluarga yang diharapkan. Pertama, ketentraman, kedua, kemandirian, ketiga, kebahagiaan keluarga. Jadi ada 3 indeks yang menyatakan diri bahwa dia memiliki keluarga yang berkualitas. Nah, indeks pembangunan keluarga juga memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga di Indonesia untuk menunjukkan kualitas keluarga yang berkelanjutan. Jadi menjawab pertanyaan yang nomor 1 dari Mas Yuda, mengenai konsep pembangunan keluarga, apakah sama dengan konsep pembangunan keluarga? Kalau kita baca dari undang-undang, kalau kita bacanya menggunakan itu, maka disebut ketahanan keluarga itu adalah bagian dari pembangunan keluarga. Karena kalau merujuk pada nama dari nomenklatur dari judul dari undang-undang nomor 52 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, di mana ketahanan keluarga adalah bagian dari pembangunan keluarga. Bisa dilanjutkan lagi. Lanjut Mbak Anita? Ya, lanjut. Oke, siap. Iya, indeks pembangunan keluarga sudah dibahas. Kita lanjutkan lagi saja. Oke, ini Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia. Ini akan saya untuk ngobrolin saya sedikit. Mohon maaf supaya minimal apa yang bisa saya lakukan itu bisa bermanfaat, termasuk juga mungkin bisa menginfluence teman-teman PPD bagaimana memanfaatkan jejaring sosial. Di IPKB saya sebagai sekretaris umum DPD IPKB Jawa Barat, juga sekaligus sekretaris 1 di DPP atau Dewan Pengurus Pusat IPKB Indonesia. Jadi ada beberapa, karena kedekatan saya, karena kesekretariatan saya, maka saya menjabat, jadi punya jabatan lain, jadi punya panggilan lain, mimin beberapa platform media sosial yang dipunyai oleh organisasi yang saya ikuti, yaitu IPKB Indonesia. Bisa lanjutkan. Ini ada beberapa akun media sosial IPKB Indonesia yang saya admin. Pertama ada Facebook, rumah IPKB Indonesia Rumah Kita Sendiri. Itu grup Facebook yang anggotanya sekarang ada sekitar 20.000 lebih anggota. Dengan itu tersebar, bahkan PPD juga banyak ternyata, teman-teman PPD, teman-teman yang dari Kementerian PNS, terus yang dari beberapa provinsi, di situ juga ada pejabat-pejabat dari BKKBN, ada pensiunan, dan ketika tugas saya di IPKB yang di Facebook IPKB Rumah Kita itu adalah memfilter. Jadi setiap informasi yang masuk, saya filter. Itu dan setiap hari saya lakukan. Ketika saya berapa jam saya buka, pasti saya memfilter dulu yang masuk berapa banyak.
konten apa yang dikirimkan. Ketika misalnya kontennya sudah keluar dari program, akan saya keep atau saya hapus langsung. Atau kalau misalkan konten itu sangat bermanfaat menurut saya akan langsung teruskan. Saya akan di-approve sama saya. Dan itu kegiatan yang saya lakukan tiap hari. Yaitu melalui genggaman jari ternyata bisa bermanfaat. Ketika misalnya ada postingan yang bermacam-macam, yang aneh-aneh, itu pasti akan di-keep. Dulu sebelum saya coba masuk jadi admin, itu sempat apapun yang masuk, semua informasi masuk yang akhirnya akan jadi chaos gitu. Ketika misalkan ada, maaf saya cerita ke semua teman PPD, dulu waktu awal-awal proses alih kelola, ketika teman-teman PKB dengan bahasanya lama tentang bahasa masukin lah dan sebagainya, mengeluhkan dan sebagainya, secara pribadi saya sangat menyesalkan kejadian itu karena memposting sesuatu hal yang sebenarnya nggak urgent banget untuk diposting, tidak ada hubungannya dengan program KB. Makanya setelah itu saya langsung, ketika saya masuk jadi admin, saya minta langsung ke ketua umumnya, saya minta jadi admin supaya saya bisa merubah, kita akan merubah pola, merubah bagaimana kita akan selalu berpikir untuk program saja, tidak melulu membahas tentang kesejahteraan itu sendiri, tapi bagaimana juga supaya ini bisa spread the word, bisa terbaca yang hal-hal positif yang bisa diberikan. Berikutnya, yang kedua adalah di bawah di IPKB rumah kita sendiri adalah Telegram. Saya kebetulan juga sebagai admin Telegram IPKB rumah kita sendiri. Itu sudah ada sekitar 4.000 atau 5.000 kurang sedikit usernya, jadi anggotanya. Jadi termasuk situ ada Pak Made juga dari Binlab. Jadi saya, Pak Made, tandem mencoba menggunakan media sosial yang bernama Telegram itu, karena Telegram itu bisa ribuan masuk, jadi kita coba pengen semua, kalau bisa semua teman-teman PPD juga masuk situ aja, nggak apa-apa, karena di situ semua program, semua informasi kita coba posting hal-hal yang positif menurutkan. Ada berikutnya dari PKB Indonesia, itu IG-nya, itu juga saya yang adminnya. Jadi di IG kalau terus terang kalau saya kalau untuk IG lebih sering posting, tinggal posting dari yang sudah ada. Kalau hal-hal yang tentang program, baik itu dari BKKBN official, saya posting kembali di PKB Indonesia atau repost ya. Kalau di Twitter PKB Indonesia itu baru, jadi belum saya baru baca-baca juga. Jadi artinya kalau Twitter pribadi saya sudah punya dari sekitar 2010, 2009. Tapi kalau untuk IPKB Indonesia, Twitter IPKB Indonesia itu baru. Nah, berikutnya untuk yang media sosial lain yang sebenarnya tadi juga sudah dibahas dengan Mbak Dita, apakah WA itu media sosial atau cuma japri aja? Ternyata jawabannya ada dua. Ada, itu bisa juga dibilang sebagai media sosial ketika misalnya kita memposting hal-hal atau misalnya status itu memposting video atau misalnya gambar yang akhirnya bisa terbaca oleh orang lain. Itu tidak hanya komunikasi pribadi. Untuk yang akun medsos resminya di PKB, saya juga admin di WA grupnya DPD PKB, saya admin juga di DPD PKB Indonesia, saya admin juga di Jarkom 1 PKB itu admin bersama dengan Binlab PKB Pusat, saya juga admin juga ada satu lagi di PKB Indonesia. Jadi ada beberapa grup di PKB Indonesia yang dicoba tidak hanya menyasar pada pengurus saja, tapi seluruh pengurus KB. Begitu. Yang berikutnya, akun yang kedua yang untuk Jawa Barat, khusus untuk Jawa Barat, saya juga memegang akun di PKB Jawa Barat, Facebooknya, mengikuti grupnya juga. Itu sebenarnya baru terbentuk kemarin seminggu yang lalu. Nah, untuk yang berikutnya ada Telegram, itu di PKB Provinsi Jawa Barat, jadi hanya untuk Jawa Barat saja, tapi sebenarnya tidak harus di PKB itu hanya PKB saja atau PKB saja, tapi teman-teman PKB juga masuk saja. Karena namanya IPKB itu kalau sebagai organisasi profesi, PKB juga sebenarnya adalah bagian dari IPKB, karena kan sama-sama profesi yang sama, hanya mungkin keanggotaan saja yang berbeda. Kalau keanggotaan untuk PKB dan PNS itu masuknya ke keanggotaan luar biasa. Lalu saya juga menjadi mimin di PKB Jabar, IG IPKB Jabar. Saya sangat berterima kasih pada Kang Irfan, Kang Zaidan juga yang kalau misalnya hubungan dengan IPKB Jabar
yang IG-nya PKB Jabar, saya pasti repost apapun informasi dari BKKBN Jawa Barat. Saya coba jadi supaya teman-teman ketika misalnya yang mungkin tidak tergabung tidak ikut di BKKBN Jawa Barat bisa tidak mendapatkan informasi yang sama melalui PKB Jabar. Dan situ juga di PKB Jabar tidak IG-nya tidak hanya PKB saja, tapi ternyata banyak juga yang dari provinsi yang lain. Satu lagi yang terakhir, saya juga WA admin juga di grup PKB Jawa Barat yang ada covernya. Ada juga sebenarnya ada beberapa juga grup wag-wag yang lain yang sebenarnya resmi juga karena dimiliki dan hanya untuk kepentingan bagi kepengurusan di PKB. Begitu kita lanjutkan. Oke. Nah, kalau saya tanyakan, apakah host itu seru? Iya, seru banget. Oke, kita lanjutkan, Mbak Dita. Ya, siap. Tinggal satu lagi. Nah, ini target saya saat ini. Kalau saya mau ditanyain target, ngapain sih? Capek-capek banget sih. Saya dari sekian ini akun jadi miminnya, jadi saya keriting karena terus-terusan megangin handphone, enggak juga. Saya bisa memanfaatkan semuanya, saya bisa bekerja seperti biasa, saya bisa memanfaatkan semuanya. Artinya, tapi yang sekarang sedang jadi target bagi saya, tidak hanya tadi, yang pertama adalah follower, karena bermanfaat juga ketika followernya biasanya yang membaca juga bisa. Yang keduanya adalah network, termasuk dengan TPD di sini. Begitu saja Mbak Rita, terima kasih. Oke, terima kasih semua ini ya, ilmunya. Terima kasih Bu Anita. Ini kebetulan karena tadi sudah menyebutkan tentang Bang Mas Irfan dengan ini kebetulan diwakili ya kalau Pak Zaidanya. Saya mengundang ini silahkan ada dari Advokasi Jawa Barat untuk bisa mungkin sepatah dua patah kata ya dari Mas Irfan. Mas Irfan bisa terdengar suara saya? Halo? Halo. Ya, Assalamualaikum Mas Irfan, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, kita pengen lihat ini Mas Irfan mana ya? Yang paling ganteng. Oh, oke, siap. Ini saya spotlight dulu. Silahkan Mas Irfan, mungkin ada tips-tipsnya bagi teman-teman TPD, ini apa saja sih yang bisa selalu cetar gitu bikin pesan-pesan medsosnya itu bagaimana? Mangga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu semua yang ada di kelas daring pemanfaatan media sosial Bangga Kencana Jawa Barat. Mungkin izin ya menyampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan media sosial, terutama untuk menyampaikan pesan Bangga Kencana yang sekarang sedang menjadi fokus dari BKKBN. Kalau menurut saya pribadi sih, ini bahasa saya juga ingin sekaligus menjawab yang tadi ya, beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bu Ade Nurma, bagaimana memaksimalkan peran media sosial sebagai sarana KIP program Bangga Kencana, terutama untuk anak usia muda, kira-kira 15 sampai 15 tahun ya. Karena anak muda itu kebanyakan senangnya yang ringan-ringan dan lucu-lucu. Tadi saya sependapat dengan narasumber bahwa ya gunakan saja sesuai dengan apa yang mereka senangi salurannya gitu. Ya kalau misalnya anak-anak remaja sekarang senang TikTok, ya alangkah baiknya gunakan itu untuk media pembuatan KIN-nya. Kemudian juga ketika misalnya membuat bahasa dalam medsos kita, alangkah baiknya gunakan juga bahasa-bahasa yang sangat dekat dengan teman-teman remaja gitu. Kalau saya bisa sharing screen dari sini, saya akan memberikan contoh nih. Bu Dita bisa sharing screen? Bisa, silahkan. Sebentar. Nah, ini ada salah satu contohnya, Bapak Ibu. Ini dari akun Ditjen Pajak. Nah, mungkin Bapak Ibu
sangat tahu ya, film peraih Oscar tahun 2019, film Parasite. Nah, karena waktu itu viral, ini juga mungkin tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Bu Anita. Salah satunya agar kita juga tetap bisa mengikuti perkembangan isu yang sedang banyak dibicarakan semua orang. Ada salah satu karakter ya, kalau dalam posting medsos itu namanya tapping isu. Nah, kita menunggangi isu itu. Seperti yang dilakukan oleh, misalnya ini Ditjen Pajak, kemudian ini Kemendikbud, tulisannya parah sih gitu. Lebih mengutamakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia gitu. Ketika teman-teman melihat postingan ini, pasti kita sudah langsung tahu bahwa ini diambil dari film Parasite yang waktu itu dapat award Oscar. Kemudian ini juga BUMN ada mengunggah salah satu tapping posting filmnya Gundala ya, tapi dia menggunakan kata gundahlah gitu. Diputusin pacar karena belum dapat kerja, tak perlu gundahlah, negeri ini butuh kamu gitu. Nah, postingan-postingan seperti itu kan lumayan bahasanya ringan, tapi ada pesan inti yang bisa disampaikan gitu kepada audiens kita gitu, atau sasaran halayak kita. Kemudian misalnya kita lihat juga ini Ditjen Pajak, mungkin karena suatu hal kartu NPWP hilang, rusak, atau pengen ganti kartu yang baru. Tenang aja kawan pajak, bisa melakukan cetak ulang kartu NPWP dengan mudah dan cepat. Ingat, ini khusus untuk NPWP yang hilang, bukan rasa yang hilang gitu. Nah, ada kata-kata itu yang namanya sering disebut sebagai punchline ya. Jadi ada satu kalimat baik di awal maupun di akhir yang kita kita tulis dengan ringan gitu, tapi sangat dekat dengan keseharian audiens atau follower kita. Ya kalau misalnya remaja, tentu ketika baca ini, ya mereka jadi ketawa-ketawa gitu, tapi mereka merasa dilibatkan gitu dalam postingan yang kita buat gitu. Nah itu juga yang selama ini kami berusaha suguhkan gitu ya ke para follower gitu, walaupun ya sama-sama masih belajar. Tapi tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Anita, minimal targetnya 1 hari aja 1 gitu. Baik itu yang kita buat ataupun yang kita repost dari tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Misalnya kalau untuk COVID sekarang Pusat juga kan sudah merekomendasikan ada grup FB yang dibuat oleh Pusat, penyuluh KB lawan COVID-19, itu juga bisa dijadikan satu sumber yang terpercaya. Apapun yang ada di situ, itu berarti sudah dipastikan itu bukan hoax dan bisa kita sebarluaskan baik itu di jaringan kader ataupun masyarakat luas. Itu mungkin Bu Dita dari saya. Mohon maaf luar biasa apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Oke, baik. Saya akan meng-unmute semua untuk saat ini, teman-teman semua. Kenapa? Saya ingin kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para pemateri kita ya. Karena memang kita tepuk tangan dulu sama-sama. Ini luar biasa ya. Oke, teman-teman, adakah yang saya buka lagi ya? Siap. Oke, saya ingin mengajak teman-teman sekalian karena alhamdulillah hari ini juga ada Ibu Kepala Balai Diklat kami, Ibu Ade Handayani. Apakah Ibu Ade bisa mendengar suara saya, Ibu? Halo? Ya, mohon. Siap. Bu Ade kayaknya posisi masih di mana? Di Surapati. Jadi kami mengharapkan teman-teman sekalian yang mengikuti kuliah pada siang hari ini
untuk bisa mengikuti sampai dengan selesai. Kenapa? Karena alhamdulillah untuk teman-teman yang sudah kemarin mengirimkan secara sertifikatnya, nanti akan kami kirimkan melalui email. Nah, ini sebagai syarat juga teman-teman sekalian, saya nanti akan kirimkan pada teman-teman sekalian di grup. Ini adalah resume dari apa yang sudah kita sampaikan, baik ke materi. Terima kasih Bu Anita, dan tentunya ini sungguh luar biasa Pak Irfan ya, walaupun mendadak, tapi terima kasih banyak, hatur nuhun. Kenapa kami mengharapkan teman-teman juga bisa menggunakan grup keluap ini secara positif. Apapun yang menjadi tugas kita di masyarakat adalah saat ini kita sama juga, kita harus bisa memberikan pesan yang positif juga, sebagaimana tadi pesan dari Ibu Anita. Nah, ya, teman-teman, apakah ini ada pertanyaan? Kalau saya lihat sepertinya sudah semuanya terjawab ya. Atau ada yang ingin konfirmasi, ada yang mungkin ingin ditanyakan lebih lanjut. Sambil saya ingatkan di grup WhatsApp kita, di HP kita masing-masing, teman-teman, ini sudah saya share. Teman-teman bisa melihat, punten ya teman-teman sekalian, ini adalah kelengkapan kami untuk bisa menyelesaikan sampai dengan nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Nah, sesuai janji saya juga, ini mohon izin Bu Anita dengan Pak Irfan, kami kebetulan sudah memberikan tantangan di minggu lalu untuk teman-teman Depok. Jadi ini teman-teman sekalian yang di Depok, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Alhamdulillah beberapa yang sudah masuk banyak sekali, dan terima kasih juga pada Pak Samsul. Mohon sampaikan ya Pak Irfan, salam saya untuk teman-teman di Atin. Ini karena sudah banyak membantu kami juga. Ya, ini yang menang adalah, terbaca ya, pemenang tumblernya ada 3 orang, yaitu Ibu Yaharini dari Limo, kemudian Ibu Tuti Sulasmi dari Sukmajaya, kemudian Ibu Fitri dari Pancoran Mas. Ya, kayaknya sudah ada yang bacain ya. Oke, jadi yang untuk pemenang parfumnya adalah Pak Yoyo dari Cilodong, Ibu Teti dari Beji, Ibu Juminten dari Pancoran Mas. Kemudian untuk teman-teman TPD, TPK, Kota Depok, maaf ya Cianjur ya, nanti kita giliran ya, nggak apa-apa ya, challenge-nya bergiliran, nanti tenang saja. Makanya terus membuat pesan-pesan medsos yang positif, upload terus, tag kami, tag Balai Diklat KKB Bogor, tag BKKBN Jawa Barat, tag Bu Anita atau IPKB Jawa Baratnya juga. Tentunya ini ada 3 orang pemenangnya, yaitu Ibu Ratina, Ibu Musrini, dan Bu Dita kok nggak dengar suaranya ya? Halo, iya. Ibu, Bapak sekalian, terdengar suara saya? Apakah ini suara saya Bu Anita? Terdengar tidak suara saya Bu Anita? Halo? Jelas, Bu Dita. Jelas, siap. Oke ya, terima kasih Mas Irfan. Oke, baik, terima kasih semuanya untuk sesi kita di siang hari ini. Alhamdulillah, saya senang sekali. Terima kasih semuanya. Saya persilahkan, mangga teman-teman jangan lupa diisi post testnya ya. Kami tunggu sampai dengan pukul 3 sore. Ya, mungkin demikian. Bu Rani. Ya, kami persilahkan Bu Anita dengan Pak Ivan jika ingin menutup atau mungkin ada hal-hal lain. Sudah ya, sepertinya ya. Baik, teman-teman. Halo. Oke, Mbak Anita, mau start screen sharing. Oke, sebentar ya. Ya, Mbak Anita gimana Mbak Anita? Saya mute dulu semuanya ya. Meriah. Oke, silahkan. Saya persilahkan Mbak Anita untuk bisa menyampaikan materinya. Mangga. Telegram. Halo? Ya.
Gimana Mbak Anita? Sama untuk anak-anak. Ketika misalnya sekarang untuk usia 12 dengan bahasa yang jelimet, tapi sebenarnya bahasa yang ringan, ya, tapi yang rasional. Misalnya bikin sesuatu kalimat bagusnya dengan kalimat perintah, tapi kalimat yang rasional dan mudah mereka mengerti. Seperti misalkan saya lihat di bidang di sini, saya siapkan kita jangan kata stop seks bebas, maka akan berpikir apa itu stop seks bebas? Nggak jelas banget. Seperti apa sih? Gitu ya. Artinya kan jadi misalnya seks bebas. Kalimat misalnya larang-larang dia bebas kata Jono 2 tahun 6 bulan sebelum positif hamil sampai pada tadi gue ada jadi bisa jadi ya bisa kali menjadi kalimat yang bisa dipahami oh baik jangan dong jangan bebas yang misalkan hidup gue sudah gue tapi 26 tahun 9 bulan sebelum melahirkan anak pertama berarti bisa digunakan menyampaikan masukan, menyampaikan sedikit nasihat dan karena istilahnya sedikit kok milenial dan generasi milenial itu nggak suka dibully sama dengan kita juga nggak suka dibully tapi yang kalimat-kalimat yang mungkin rasional akan lebih mudah terbaca. Oke, terima kasih. Baik, untuk penutup supaya jadi penutup yang indah, ini ada Ibu Ade Handayani. Mungkin kita bisa persilahkan Ibu untuk bisa menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan Bu Ade, mangga. Halo. Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya kedengaran ya Mbak ya? Ya, kedengaran Ibu. Mangga, silahkan. Bagus sekali Bu suaranya. Silahkan Bu. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan Kulwap Balai Diklat KKB Bogor pada hari ini. Mudah-mudahan segala yang telah disampaikan oleh narasumber dan sharingnya dengan teman-teman di grup ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman tentang bagaimana kita memanfaatkan media sosial di saat ini. Karena memang sudah menjadi satu tantangan dan kebutuhan bagi kita semua dalam kondisi saat ini, di mana sosialisasi dalam bentuk apapun, melakukan KIE bisa juga melalui media sosial seperti ini. Dan itu juga yang sangat diharapkan oleh Pak Kaper ketika teman-teman melakukan pembinaan di lapangan bisa melalui Zoom meeting atau grup apapun itu bisa di-share kalau teman-teman itu walaupun WFH tetap melakukan kegiatan gitu ya. Terima kasih kepada Teh Anita yang sudah mau menjadi narasumber pada pertemuan kali ini, Kang Irfan, Kang Zidan ya kalau nggak salah saya lihat ada. Terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya yang sudah disampaikan pada Kulwap hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada materi dan waktu yang berbeda. Nanti mungkin Bu Dita akan menyampaikan lagi kapan akan kita adakan lagi Kulwap. Atau mungkin teman-teman membutuhkan apa yang diharapkan dari teman-teman terhadap Kulwap yang diselenggarakan oleh Diklat Bogor, mangga silakan nanti kami akan usahakan untuk memfasilitasi akan pembinaan pelatihan secara online ini karena memang pada saat ini kami tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman secara langsung dalam pertemuan secara klasikal, tapi tidak ada salahnya melalui media ini juga kita masih tetap bisa bersilaturahmi dan bertatap muka, berbagi ilmu bersama-sama. Terima kasih Mbak Dita atas waktunya yang sudah mau bergabung kegiatan hari ini. Semoga segala sesuatu yang teman-teman berikan pada hari ini menjadi pahala dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, terima kasih. Nanti untuk yang hari ini tidak bisa bergabung melalui Zoom, insya Allah recordnya akan kami share
di di YouTube channel Balai Diklat KKB Bogor. Nanti silahkan jangan lupa subscribe ya kakak semuanya ya untuk kami punya media sosialnya. Siap ya, jangan lupa juga subscribe, follow, like postingan dari Balai BKKBN Jawa Barat, IPKB Jawa Barat juga. Jadi kita semua adalah mitra. Teman-teman, kami pun juga nanti akan fallback teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Jangan lupa post testnya diisi ya, teman-teman sekalian. Mangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.